Bayangkan ini, sejak awal mula waktu, ada sebuah permusuhan abadi, bukan antara manusia, bukan antara kerajaan dunia, tapi antara terang dan kegelapan. Di satu sisi, ada Yesus Kristus Anak Allah yang penuh kasih dan kebenaran. Di sisi lain, ada iblis sang pendengki, bapa segala dusta. Tahukah kamu, iblis tidak hanya tidak suka kepada Yesus, dia membencinya dengan kebencian yang mengerikan. Kenapa? Apa yang membuat Yesus begitu ditakuti oleh iblis dan seluruh pasukan kegelapan? Hari ini, kita akan mengungkap 7 alasan mengapa iblis sangat membenci Yesus. Dan yang mengejutkan, kamu juga terlibat dalam peperangan ini. Mari kita selami. Pertama, Yesus adalah Sang Pencipta. Iblis hanya ciptaan. Sebelum iblis menjadi si jahat, dia dulunya adalah Lucifer, malaikat yang paling indah dan berkuasa. Tapi dia lupa satu hal. Dia hanyalah ciptaan, sedangkan Yesus adalah Sang Pencipta. Kolose pasal 1 ayat 16. Bayangkan betapa sakit hatinya iblis. Dia yang ingin menjadi seperti Allah. Yesaya pasal 14 ayat 14. Tapi Yesuslah yang menciptakannya. Itu sebabnya iblis begitu benci, karena Yesus selalu mengingatkannya, "Kamu bukan apa-apa tanpa aku." Kedua, Yesus mengalahkannya di surga. Ketika iblis memberontak, dia tidak melawan manusia. Dia melawan Allah sendiri. Dan siapa yang mengusirnya dari surga? Yesuslah yang memimpin pasukan surgawi. Wahyu pasal 12 ayat 7-9. Iblis tidak bisa memaafkan kekalahan itu. Itu sebabnya dia terus menyerang umat Tuhan, karena dia tidak bisa menyerang Yesus secara langsung lagi. Ketiga, Yesus membongkar kebohongannya. Sejak awal, iblis adalah penipu ulung. Di Taman Eden, dia membisikkan, "Kamu tidak akan mati." Kejadian pasal 3 ayat 4. Tapi Yesus datang sebagai kebenaran yang hidup. Yohanes 14:6. Dan membongkar semua dustanya. Setiap mujizat Yesus, setiap ajarannya adalah tamparan keras bagi kerajaan kegelapan. Iblis benci karena Yesus tidak memberinya ruang untuk berbohong lagi. Keempat, Yesus merampas kuasanya atas maut. Selama ribuan tahun, iblis berkuasa melalui ketakutan akan maut. Ibrani pasal 2 ayat 14. Tapi Yesus datang dan menginjak-injak maut. 1 Korintus pasal 15 ayat 55. Kebangkitan Yesus adalah pukulan telak bagi iblis. Sekarang, setiap orang percaya bisa berkata, "Maut, di mana sengatmu? Kubur, di mana kemenanganmu?" 5. Yesus memberikan kuasa kepada kita. Ini yang paling membuat iblis geram. Yesus tidak hanya mengalahkannya, tapi memberi kuasa itu kepada kita. Lukas pasal 10 ayat 19. Setiap kali kamu berdoa dengan iman, setiap kali kamu menolak pencobaan, iblis mengingat kembali kekalahannya oleh Yesus. Itu sebabnya dia membenci nama Yesus, karena di dalam nama itu ada kuasa. Keenam, Yesus mengampuni dosa yang iblis gunakan untuk memperbudak. Iblis suka mengungkit-ungkit dosa manusia, tapi Yesus datang dan menghapusnya selamanya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Setiap kali ada orang bertobat, iblis kehilangan satu tawanan lagi. Itu sebabnya dia benci pengampunan, karena darah Yesus lebih kuat dari segala dosa. Ketujuh, Yesus akan menghancurkannya untuk selamanya. Alasan terbesar kebencian iblis, dia sudah tahu akhir ceritanya. Wahyu pasal 20 ayat 10. Dengan jelas mengatakan, iblis akan dilemparkan ke dalam lautan api, disiksa siang malam
selama-lamanya. Dan siapa yang akan melakukannya? Yesus, Sang Raja segala raja. Iblis benci Yesus karena Yesus adalah akhir dari segalanya baginya. Jadi, apa artinya ini bagimu? Jika iblis begitu membenci Yesus, dia juga akan membenci siapapun yang mengikuti Yesus. Tapi ada kabar baik. Kamu berada di pihak yang menang. Jika iblis membencimu, itu karena dia takut pada Kristus di dalammu. Jika dia menyerangmu, ingat, Yesus sudah mengalahkannya. Like dan subscribe jika video ini memberkati kamu. Tinggalkan komentar, aku di pihak Yesus, Sang Pemenang. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.